Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Asisyate dan anggota kelompok saya Selviana Amelia dan Muhasbik As-Siddiq. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama saya bersama teman-teman saya, yaitu mengenai hukum internasional dan hak veto. Baik, selanjutnya kita memasuki pendahuluan hak veto. Pengantar hukum internasional, sejarah dan latar belakang hak veto. Di sini kita ketahui hukum internasional berfungsi untuk menjaga keamanan global. Dengan hak veto PBB memastikan peran negara besar dalam keputusan penting. Sejarah bermula setelah Perang Dunia Kedua sebagai bagian dari piagam PBB. Selanjutnya, negara pemegang hak veto, di mana kita ketahui ada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Peran dan penggunaan hak veto, yang pertama Amerika Serikat. Amerika Serikat sering menggunakan hak veto dalam konteks isu terkait Israel, menunjukkan pengaruh signifikan dalam keputusan Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan Timur Tengah. Yang kedua, Tiongkok. Tiongkok telah menggunakan hak veto untuk menanggapi isu-isu seperti Palestina dan Suriah, memperkuat posisi dalam geopolitik serta mendorong kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Yang ketiga, Rusia. Rusia mengaplikasikan hak veto di isu-isu Eropa Timur, Suriah, dan Ukraina, mencerminkan strategi diplomatik yang bertujuan melindungi kepentingan dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke peran Perancis dan Inggris mengalih kontribusi kedua negara terhadap hak veto. Yang pertama, Perancis. Perancis sering mendorong pembatasan sukarela penggunaan hak veto, berupaya mengurangi ketegangan di Dewan Keamanan melalui dialog dan diplomasi, terutama dalam kasus-kasus kritis. Kedua, Inggris. Inggris mendukung pembatasan hak veto dalam situasi yang melibatkan genosida dan kejahatan perang, menegakkan perlunya tindakan kolektif dalam menenangi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang ketiga, kerjasama antara Perancis dan Inggris dalam mengadvokasi reformasi hak veto menunjukkan upaya bersama untuk menciptakan sistem internasional yang lebih dan adil dan responsif terhadap tantangan global saat ini. Implikasi negatif hak veto, hambatan dalam resolusi dan aksi kolektif. Hambatan resolusi. Hak veto seringkali menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan, menghalangi resolusi yang dapat meringankan konflik yang berkepanjangan dan memperburuk keadaan di daerah yang terdampak. Sedangkan hambatan aksi kolektif ketika negara-negara pemegang hak veto menggunakan kekuatan mereka, upaya kolektif PBB untuk merespons krisis kemanusiaan terhambat, mengakibatkan penundaan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi korban. Ketidakseimbangan kekuasaan, dampak hak veto dalam diplomasi global, monopoli negara besar. Hak veto menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di mana negara besar dapat menghalangi keputusan penting, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai konsensus di tingkat internasional. Solusi di luar PBB. Ketidakmampuan PBB untuk bertindak seringkali mendorong negara-negara untuk mencari solusi alternatif yang dapat memperumit situasi dan mengurangi efektivitas diplomasi global. Implikasi positif hak veto, mencegah keputusan terburu-buru dan menjaga kepentingan. Yang pertama, mencegah keputusan terburu-buru. Hak veto mencegah keputusan terburu-buru yang bisa berisiko bagi stabilitas internasional, memberikan waktu bagi diplomasi dan diskusi yang
lebih mendalam sebelum mengambil keputusan penting. Yang kedua, menjaga kepentingan negara besar. Hak veto memastikan bahwa kepentingan negara besar tetap diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, mencegah dominasi negara kecil, dan memastikan partisipasi seimbang dalam proses internasional. Baik, itulah presentasi hasil kerjasama kelompok saya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video saya dengan baik. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa menambahkan wawasan kita semua. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi yang kami bawakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.